Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lanjutkan Bible reading kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan 27. Silakan. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa Raja Moab 4 ayat. Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju, kita sama-sama. Aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah pekerjaan ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang Moab bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Keesokan harinya, pagi-pagi ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, itu darah. Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang marilah menjarah, hei orang-orang Moab. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu,
lalu memukul orang-orang Moab sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kir-Kareset saja yang ditinggalkan. Tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos ke jurusan Raja Edom, tetapi tidak berhasil. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Amin. Terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu Saudara semua. Dan dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ini kita akan pelajari 3 hal. Yang pertama terkait dengan pemberontakan Moab ya. Pemberontakan Raja Moab yang bernama Mesa. Jadi pada waktu itu memang pemerintahan Raja Ahab berakhir karena Ahab meninggal. Ahab ini adalah ayah dari Yoram, kemudian digantikan oleh Yoram. Namun ternyata Yoram tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Ayahnya itu adalah jahat dan Yoram pun menjadi raja yang jahat. Dan tentu ini menjadi gambaran yang memprihatinkan ya. Karena memang Yoram ini selain jahat adalah memiliki ayah ataupun yang bernama Ahab itu raja terburuk. Sedangkan ibunya Isabel itu juga ratu terburuk. Dan kloplah karena ketika anaknya jahat pasti ya tidak mengagetkan karena orang tuanya juga orang yang buruk dan jahatnya. Dan sebelum Ahab meninggal memang Mesa, Raja Moab ini memberikan upeti atau pajak ya sebagai konsekuensi dikuasai oleh Ahab. Jadi dia memberikan pajak yaitu 100.000 ekor domba, juga 100.000 ekor domba jantan. Ini sebagai bentuk pembayaran pajak. Nah, ketika Ahab meninggal yang dilanjutkan oleh Yoram, maka di sini Mesa Raja Moab ini memberontak. Dia tidak mau membayar upeti ataupun membayar pajak lagi yang berupa dengan domba tadi. Sehingga hal ini membuat Yoram tentu geram. Karena itu pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Mesa ini menjadi awal dari kisah di pasal 2 ayat 1 sampai dengan 27 yang sudah kita baca ini. Ini hal yang pertama di dalam pemberontakan Moab, yaitu Raja Mesa di ayat 1 sampai dengan 5. Nah, sedangkan kita masuk ke dalam hal yang kedua, ataupun yang kedua adalah koalisi melawan Moab ya, di ayat 6 sampai dengan 19. Jadi melihat pemberontakan Raja Mesa, yaitu Raja Moab tadi, maka Yoram ini berkoalisi ataupun membangun kerjasama dengan Yosafat dan Raja Edom untuk melawan Mesa, Raja Moab. Jadi di sini ada kesatuan antara kerajaan Israel dan Yehuda, lalu dengan Edom. Ya, jadi 3 raja ini berkoalisi. Memang dari 3 raja ini yang baik adalah Yosafat ya. Tetapi sebenarnya cukup disayangkan karena Yosafat mau bekerja sama dengan raja yang jahat. Ya. Sehingga pada waktu itu kita bisa melihat diizinkan Tuhan pastinya, yaitu tentara mereka terdampar di padang gurun
karena tadi perjalanannya 7 hari, cukup lama ya, dan mengalami kekeringan. Hal ini tentu menjadi sebuah presiden buruk, hal yang tidak baik ketika tentara akan berperang mengalami kekeringan, karena itu akan menjadi pasokan air itu kan penting di dalam sebuah peperangan untuk tentaranya sendiri, untuk ternaknya ataupun pasukan kuda dan lain sebagainya ya. Jadi untuk binatang-binatang yang dipakai untuk berperang, kalau tidak ada air, kekurangan air, mereka bisa dehidrasi, sehingga sangat gampang untuk dikalahkan oleh lawan. Dalam hal ini tentu juga bisa dikalahkan oleh pasukan Raja Moab. Ya, karena itu dari 3 koalisi ini atau 3 raja ini yang berkoalisi ini, tadi dikatakan yang bertanya, adakah orang yang bisa kita tanyain ya terkait dengan ini supaya hal ini atau masalah ini bisa diselesaikan. Sehingga akhirnya mereka mendatangi Nabi Elisa. Jadi 3 raja ini mendatangi Nabi Elisa. Elisa sebenarnya ya secara jujur ya sebenarnya tidak mau, karena ya Yoram raja yang jahat dan Raja Edom juga begitu. Nah, karena dia melihat Yosafat saja, akhirnya dia bersedia bertanya kepada Tuhan akan apa yang harus mereka lakukan. Nah, apa yang mereka harus lakukan adalah melalui nasihat Elisa ini. Jadi Tuhan berfirman kepada Elisa tentunya bahwa mereka harus memanggil pemusik, ya, pemain kecapi. Jadi memang secara spiritual musik itu ada pengaruhnya. Dan dalam hal ini ketika musik dinaikkan, hadirat Tuhan turun, Elisa pun bisa merasakan hadirat Tuhan itu. Lalu selain memanggil musik adalah mereka mempersembahkan korban, sehingga ketika nantinya ya ketika mereka mempersembahkan korban maka airnya datang. Dan yang terakhir adalah mereka harus membuat parit agar mendapat air. Ini menjadi jawaban atas kebutuhan yang penting juga di dalam menjelang peperangan itu. Memang air ini tidak didapatkan dari air hujan, dari angin, tetapi mereka harus berusaha. Jadi mereka harus bekerja, membuat parit atau menggali parit. Nah, dari situ, dari parit itu yang dibuat itu akan muncul air. Jadi di sini memang Tuhan mendatangkan air ya melalui pesannya kepada Elisa yang memang dilakukan oleh koalisi 3 raja ini dan pasukan-pasukannya ya. Dan ketika hal ini dilakukan maka datanglah air itu yang memberikan support, tentunya memberikan kekuatan sehingga mereka tidak mengalami kekurangan air, kekeringan ataupun tidak mengalami dehidrasi. Hal yang penting mereka sudah dapatkan. Nah, lalu hal yang ketiga saudara-saudara semuanya terkait dengan kekalahan Moab di ayat 20 sampai dengan 27. Ketika melihat itu memang ketika ada air yang berwarna merah seperti itu, menurut pasukan Moab ataupun Raja Moab sendiri berpikir, oh ternyata itu darah. Jadi ternyata mereka dari 3 raja yang berkoalisi itu saling bunuh-membunuh. Wah, ini membuat mereka senang, tapi ternyata ini bukan darah, itu adalah air. Dan ini bagian tentu dari tindakan Tuhan ya untuk mengecoh lawan seperti itu. Akhirnya memang pasukan Moab ini kalah. Jadi walaupun dilengkapi dengan pasukan pedang dan seterusnya, ya, yang buahnya itu tetap gagal untuk menerobos pertahanan dari pasukan koalisi ini. Sehingga mereka mengalami kekalahan dan Mesa, Raja Moab, melihat itu, maka dia meminta pertolongan terhadap Dewa Kamos. Ya. Dewa Kamos itu kita bisa melihat
di ayat-ayat terakhir tadi 2:7 itu referensinya adalah di 1 Raja-Raja 11 ya, pasal 11 ayat 7 itu. Jadi mereka si Mesa, Raja Moab ini memiliki sesembahan yaitu Dewa Kamos. Dan karena keyakinannya itu dia mempersembahkan anak sulungnya. Jadi anak sulungnya sendiri dikorbankan untuk persembahan kepada dewa sesembahnya supaya Dewa Kamos ini bisa menolong Raja Moab dan pasukannya supaya bisa menang gitu ya. Tapi ternyata tetap kalah ya. Itu artinya menunjukkan bahwa Dewa Kamos atau Allah lain, sesembahan yang lain ini tidak berdaya, tidak berkuasa. Tetap Tuhannya Israel yang berkuasa, yaitu Tuhan Allah yang benar, Sang Elohim itu. Nah, saudara-saudara semuanya, dari hal-hal yang kita bahas ini, pemberontakan Moab, koalisi melawan Moab, dan kekalahan Moab, memang sekali lagi yang harus kita tahu bahwa Tuhan itu membenci kejahatan. Termasuk tentu dalam hal ini Tuhan tidak suka dengan kejahatan Yoram, ya, raja-raja yang berkuasa. Tuhan membenci kejahatan. Yoram pun melakukan kejahatan sama atau hampir sama dengan bapaknya. Kemudian Tuhan juga membenci ketidaktaatan atau pemberontakan. Memang dalam hal ini intinya adalah ketika raja yang memimpin itu tidak taat kepada Tuhan, misalnya Raja Yoram dan generasi sebelumnya, tidak taat kepada Tuhan, memang juga Raja Moab memang memberontak. Tetapi konteksnya Raja Moab memang tidak percaya kepada Tuhannya Israel, ya. Jadi memang konteksnya agak berbeda. Tapi dalam hal ini raja yang memimpin Israel, ya, walaupun pecah dua ya, Israel dan Yehuda itu harusnya taat kepada Tuhan, harusnya tidak melakukan pemberontakan kepada Tuhan, yaitu dengan percaya kepada Allah lain. Dan itu sangat dimurkai oleh Tuhan. Artinya Tuhan tidak menyukai itu. Dan dia pasti akan menghukum orang yang jahat dan memberontak. Ya memang buktinya selama pemerintahan raja-raja yang memberontak itu selalu ada masalah, ya. Ada pemberontakan yang terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya ya Tuhan sekali lagi sangat membenci kejahatan, membenci ketidaktaatan dan pemberontakan. Lalu kalau misalkan kita bertanya, tapi kan mereka akhirnya kan minta nasihat Elisa. Ya memang ya karena ada Yosafat yang raja yang saleh ya. Tapi sebenarnya juga intinya adalah pada kejahatan orang itu, pada ketidaktaatan orang itu, ya. Itu yang membuat kehidupan di dalam Israel Yehuda itu jadi kacau seperti itu, ya. Nah, kemudian saudara-saudara semuanya tentu sebagai penerapan pribadi, bagaimana ketaatan kita, saya dan saudara kepadanya. Tentu jangan sampai melakukan kejahatan seperti Yoram dan raja-raja sebelumnya misalnya, tidak taat, melakukan pemberontakan dan seterusnya, karena itu akan berpengaruh terhadap kehidupan saya dan saudara semuanya, soal-soal. Jadi jangan memberontak dan berbuat jahat. Hiduplah lurus di dalam kebenaran firman Tuhan, tunduklah kepada perintah Tuhan, dan jangan pernah melakukan ketidaktaatan, pemberontakan kepada Tuhan kita, ya. Itu yang akan membuat saya dan saudara akan mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan pada saat ini menjadi kuat untuk kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman-Nya. Kita bersama-sama meresponi dengan pujian kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi.
Tuhan bisa melakukan perkara yang besar ketika kita taat kepada Tuhan dan hidup beriman kepada Tuhan. Di bawah kaki Tuhan, kita mau merendahkan diri, mohon belas kasihan dan pengampunan jika ada di antara kita dan keluarga kita yang hidup tidak taat, supaya pengampunan dari Tuhan turun atas kita dan Tuhan menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan betapa aku harus terus hidup di dalam takut akan Tuhan, di dalam hidup ini jauh dari segala dosa, dan aku tidak melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu. Saya bersama dengan keluarga saya, Tuhan, biarlah Engkau sucikan, kuduskan kami bersama dengan keluarga kami, supaya kami tidak terdapat kesalahan apapun dan kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Kami percaya mujizat dan kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh bersukacita karena kami memiliki Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa.